Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan tausiahnya di hadapan para sahabat. Seperti biasa, beliau senantiasa menyampaikan nasihat-nasihat kebenaran, nasihat-nasihat kebaikan. Tapi pada satu momen tersebut ada sesuatu yang berbeda dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah tersebut. Semua sahabat meneteskan air mata, sehingga mereka betul-betul meresapi apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu. Dan memang Rasulullah itu mempunyai salah satu kelebihan, yaitu jawami'ul kalim. Beliau mempunyai satu ucapan-ucapan yang berbobot, yang mempunyai asar, mempunyai bekas bagi orang yang mendengarnya. Sehingga semua sahabat ketika itu menangis. Yang menarik, ada satu sahabat yang ketika sahabat-sahabat yang lain itu menangis, dia seorang diri merasa tidak bisa mengeluarkan air matanya, padahal ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghayati dan meresapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Dan bagi dirinya ini merasa dia itu ada sesuatu yang aneh. Akhirnya sahabat tadi itu, setelah para sahabat yang lain itu meninggalkan tempat, sahabat tadi memberanikan diri untuk menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, asku ilaika qaswatal qalbi. Ya Rasulullah, bagaimana kiranya dengan diriku ini? Di ketika tadi para sahabat-sahabat itu demikian bisa menghayati apa yang Anda nasihatkan sehingga mereka meneteskan air mata. Tetapi kenapa tidak demikian dengan aku? Hatiku sedikit pun tidak tergetar dengan apa yang Anda sampaikan ya Rasulullah. Jadi ini sahabat yang jujur. Ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya, dalam masalah keimanannya, dia langsung mengadu kepada Rasulullah. Ini salah satu jalan hidayah ya, seperti itu. Bukan malah merasa benar, bukan malah merasa senantiasa berada di atas jalan kebenaran, tetapi dia selalu melakukan introspeksi, self koreksi, muhasabah. Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW yang bijak ini kemudian memberikan satu jawaban yang sungguh sangat istimewa. Dan ini hakikatnya adalah merupakan pelajaran bagi kita umatnya. Inilah yang kemudian nanti kita kenal dengan yang namanya pokok pangkal perbuatan dosa. Secara kronologis Rasulullah itu memberikan jawaban yang sangat hebat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, asku ilaika qaswatal qalbi,
Wahai Rasulullah, aku ini mengadu kepada engkau ya Rasulullah, kenapa hatiku ini menjadi hati yang keras sehingga sulit sekali untuk menerima nasihat-nasihat kebenaran. Dari hati yang keras, maka ketika sahabat-sahabat yang lain meneteskan air mata, aku pun tidak bisa merasakan itu. Padahal meneteskan air mata karena menghayati satu nasihat kebenaran, karena menyesali satu dosa dan kesalahan, ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Maka Rasulullah menjawab, jumudul aini qaswatul qalbi. Ya, orang itu memang akan sulit meneteskan air mata kalau hatinya itu sudah hati yang keras, qaswatul qalbi, hati yang tidak mempan dan tidak tembus oleh nasihat-nasihat kebenaran. Wa qaswatul qalbi min kasratid dzunub, kata Rasulullah. Ini hebatnya Rasulullah seperti itu, kalau memberikan jawaban itu urut. Dan orang itu hatinya itu akan menjadi keras sebabnya karena min kasratid dzunub. Ya, karena perbuatan dosa dan kesalahan yang terus-menerus ia lakukan, yang itu tidak ia taubati. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalla bal rona. Ya, kemudian Rasulullah dinyatakan dalam hadis, innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan perbuatan salah dan dosa, kemaksiatan yang tidak segera ia taubati, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dalam hatinya itu akan dititikkan setitik noda hitam, yang kalau ini tidak segera dibersihkan maka akan terus menjadi kumpulan-kumpulan dosa, yang ini akan menjadikan orang itu mengeras hatinya, tidak tembus oleh nilai-nilai kebenaran, min kasratid dzunub. Maka disinilah kemudian pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dosa itu. Wa kasratid dzunub nisyanul maut, dan orang itu akan gampang sekali berbuat dosa dan dia itu tidak segera bertaubat. Itu sebabnya karena nisyanul maut, karena ia itu lupa akan adanya kematian. Seolah-olah hidup di dunia ini selama-lamanya. Seolah-olah setiap perbuatan itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah itu bersabda, kafa bil mauti wa idah. Cukuplah peristiwa kematian itu sebenarnya bisa menjadi mau'idah, menjadi nasihat bagi orang-orang yang menyaksikannya. Maka ketika orang itu nisyanul maut, dia itu lupakan kematian, jangan heran kalau ia akan dengan mudah berbuat dosa dan jauh dari yang namanya taubat. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang pasti itu dekat. Lebih-lebih kemarin kita, ya umat Islam dunia itu mendapatkan berita duka dengan wafatnya seorang ulama Rabbani, ulama yang demikian aktif untuk pergerakan Islam dan produktif mengarang buku-buku itu, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Beliau wafat usia 96 tahun. Di antara karya-karya tulis beliau yang terkenal itu ada Al-Halal wal Haram fil Islam. Kemudian ada Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas. Yang bagus lagi adalah untuk penyatuan gerakan Islam di dunia. Beliau mengarang satu buku yang judulnya Fiqhul Ikhtilaf, As-Sahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Itu di antara karya-karya beliau. Dan beliau kemarin berpulang. Teringat lagi kita dengan hadis Rasulullah itu, inna min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat itu adalah ayyur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Inna waha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah itu tidak akan mengangkat ilmu dengan cara menghilangkan ilmu itu dari dalam diri seorang yang alim, tidak. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah itu mengangkat ilmu dengan mewafatkan ulama. Kalau bupati mati, sekarang mati, 1 minggu paling lama sudah naik gantinya.
Gubernur mati, sekarang mati, barangkali 1-2 minggu paling lama sudah naik gantinya. Presiden mati, sekarang meninggal dunia, mungkin ya tidak lama itu. Tapi kalau ulama wafat, ulama berpulang, belum tentu 10 tahun, 20 tahun akan ada generasi yang meneruskan. Nah, ini peristiwa kematian mestinya menjadi pelajaran, sehingga dengan itu hati kita menjadi hati yang lembut. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa nisyanul maut hubud dunya. Inilah pokok pangkal dosa. Dan orang itu akan lupa kematian karena sudah terlalu cinta dengan dunia ini. Wa hubud dunya, dipungkasi sabda beliau, wa hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Dan terlalu cinta kepada dunia itulah yang merupakan pokok pangkal dosa, sehingga orang itu akan keras hatinya dan ia itu tidak akan tembus hatinya dari suara-suara kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang lembut, qalbun salim, hati yang senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas syiratal mustaqim, di atas jalan kebenaran yang akan menghantarkan kita kepada surga dan ridhonya. Sudah 11 menit lebih, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa khatun qarib. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.